Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dolang Loyor sobat ya. Dalam kesempatan kali ini saya mau membuat umpan ikan patin. Ini bukan racikan ya. Kalau racikan itu kita membuat dari beberapa bahan itu namanya racikan. Tapi kalau ini umpan ikan patin, kita akan membuat umpan ikan patin yang sangat jitu dan cukup murah meriah sobat ya. Sangat jos. Itu dipakai di kolam harian maupun mancing ikan patin liar di sungai di arus deras ataupun di air hijau. Ini sangat mantap sobat ya, sangat mantap. Umpan ini cukup banyak dikenal oleh pemancing ikan patin. Jadi kemungkinan kalian tidak perlu ragu lagi karena umpan ini sudah banyak yang sudah pakai. Saya mau membagikan resep ke teman-teman khususnya untuk pemula ya, Untuk para master, kemungkinan video ini tidak cocok untuk kalian karena kalian pasti sudah tahu umpan ini ya. Jadi saya bagikan umpan ini hanya untuk para pemula. Untuk para pemula yang masih bingung, bisa tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab. Kali ini kita akan membuat dengan media roti tawar saja. Kita akan membuat dengan roti tawar saja, tidak ada bahan lainnya ya. Jadi ingat, kali ini kita akan membagikan umpan ikan patin, bukan racikan ya. Kalau racikan itu ada beberapa bahan, dan kali ini kita akan membuat umpan, bukan racikannya ya. Oke, simak video ini baik-baik, jangan skip supaya nanti tidak ketinggalan bahan-bahan penting atau cara meraciknya supaya tidak gagal paham. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel Dolang Loyor, silakan subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Dan jangan lupa untuk selalu bunyikan loncengnya, aktifkan loncengnya sobat ya. Aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel Dolang Loyor. Jadi mohon maaf jika kamera bergoyang-goyang, soalnya saya pegang sendiri ini kamera ya, tidak pakai tripod ataupun yang lain. Oke, jadi video ini tidak full edit ya, kita tidak full edit, kita tidak skip juga ya nanti. Oke, kita akan membuatnya ya, jadi simak video ini ya. Oke, next. Oke sobat, kita buka dulu untuk roti tawarnya karena ini masih baru, masih fresh, masih segel, belum dibuka. Ini baru beli ya, nggak tahu ini harganya berapa ya. Oke, kita buka dulu. Itu harganya karena setiap toko itu beda harga, jadi saya tidak bisa menyebutkan ya, karena ini sendiri juga bukan saya yang beli, yang belikan istri saya. Tepatnya kita buka dulu, kita ambil sekitar 4 lembar dimulai dari nomor 3 dari atas sendiri. Ini 3 lembar ya, 3 lembar. Ini masih 3 lembar. Kita kasih 4 lembar. Untuk sisanya ini kan masih sisa banyak sobat ya. Kameramen agak ke atas sedikit. Nah, sip. Mohon maaf, kameramen masih belajaran sobat. Agak di segini. Gini, naik. Biar kelihatan. Oke sobat ya. Ini kan masih sisa banyak. Jadi ini kita simpan. Bisa kalian buat cemilan di kolam. Kita simpan dulu karena kita pakai 4 lembar roti tawar. Oke, ini kan masih ada kulitan yang warna coklat. Ini kan masih ada yang kulitan warna coklat. Jadi gini sobat ya. Untuk roti tawar, mohon maaf kameramen masih belajaran. Untuk roti tawar
nggak harus bolong tengah gini sobat ya, ini real dari sananya bolong. Semua bolong ya, ya nggak harus bolong ini ya, jadi teman-teman cari yang bagus. Ini saya dari sananya sudah bolong tengah kayak gini ya, ini bolong tengah. Ini bukan saya yang ngelubang ini sobat ya, real dari sananya sudah lubang. Oke, next kita siapkan wajan, wajan dandang. Aku Jawa ngarani dandang sobat, karena kamera, kalau orang Jawa bilang dandang yang buat masak nasi ya. Di sini bawahnya kita kasih air dan jangan lupa siapkan saringan gini. Bawah ini ada airnya, ini ada air. Airnya jangan penuh ya, cukup segini, dikit saja. Jadi airnya cukup segini ya, seperempatnya ini, jangan penuh-penuh ya, segini aja. Dan ini kita masukkan ke sini sobat ya. Kita panasin dulu untuk airnya, kita godok dulu. Oke, untuk airnya kita godok dulu ya, kita godok dulu supaya mendidih, Kameramen kesel, karena gini, mohon maaf ya, kameramen masih belajaran, apa sobat ya. Jadi untuk itu kita bikin bahannya pelan-pelan, dan juga mohon maaf jika kamera agak bergoyang-goyang karena kameramennya capek, katanya capek megang ini sobat. Jadi ingat ya, untuk roti tawar kita pakai 4 lembar dan kita tunggu sampai air mendidih dulu. Kalau sudah mendidih, nanti proses selanjutnya saya akan beritahu ya. Kita akan beritahu bertahap supaya nanti teman-teman mau menyimak video ini baik-baik dan tidak ada salah paham gitu ya. Oke. Kameramen ini kena miring kepala. Tangan deh. Ya, nah. Kayak saya skip sih. Ya. Oke sobat, di sini air sudah mendidih, airnya. Sekarang kita masukkan untuk roti tawarnya. Kalau memasukkannya kayak gini sobat ya, untuk menatanya seperti ini. Sekarang kita tutup dulu. Oke. Jadi mungkin proses ini agak memakan waktu. Untuk proses ini kita akan memakan waktu sobat ya. Bisa kalian skip dulu untuk proses ini, karena di sini kita akan memakan waktu beberapa menit. Atau kalian bisa simak video ini juga tanpa skip juga nggak apa-apa. Kalau mau skip juga silakan, karena proses ini kan membutuhkan waktu agak lama, beberapa menit. Soalnya kita nunggu untuk roti tawarnya ini benar-benar terkukus dengan matang, sobat ya. Untuk pemakaian nasinya juga nanti kita akan beritahu ya. Untuk teman-teman yang mau ikut Galatama, nanti saya kasih tahu settingannya, cara pemakaian nasinya. Jadi oke sobat ya, kita tunggu sampai benar-benar
matang untuk roti tawarnya, supaya nanti bisa mudah kita bentuk. Itu sobat ya. Oke, kemarin ada teman-teman subscriber yang bertanya untuk pemesanan esen ikan patin. Kalian bisa cek di toko online Shopee. Saya hanya menyediakan di toko Shopee saja. Untuk Lazada dan Tokopedia saya belum menyediakan. Silakan klik link yang ada di kolom komentar ya, nanti saya akan tempel linknya di kolom komentar. Oke sobat, kita tunggu sampai benar-benar matang. Kalau menurut kalian kelamaan nggak apa-apa, kalian skip dulu untuk beberapa menit ini. Oke, ini sudah matang untuk rotinya. Oke, tanpa menunggu dingin, langsung kita keluarkan. Jadi tanpa menunggu rotinya dingin, langsung saja kita keluarkan sobat ya. Oke, untuk rotinya yang sudah panas. Roti yang sudah kita keluarkan dari wajan atau dandang. Ini kita tumpuk sejajar seperti ini, kita tata sejajar seperti ini. Dan kita butuh untuk tumbukan ini alat bebas, kalian bisa pakai kayu atau yang lain, itu bebas ya. Sekarang kita cemet untuk rotinya. Oke, tekan dengan kuat ya. Tekan kuat-kuat untuk rotinya. Kali lagi, kita tekan lagi. Kan sampai benar-benar gepeng dan padat. Oke sobat, setelah gepeng dan padat seperti ini ya. Sekarang kita buang bagian coklatnya dulu. Kita buang bagian coklat. Sampai berbentuk seperti ini. Sampai berbentuk seperti ini. Ini kan sangat padat sobat ya, sangat padat. Sekarang kita potong kecil-kecil, kotak kecil-kecil ya. Kita potong kotak kecil-kecil yang rapi ya. Umpan dadakan di musim panas, di musim hujan, mancing ikan patin liar dan kolam harian ke alat tambah juga bisa. Sangat mantap.
Jadi seperti ini masih kita potong lagi sobat ya, masih kita potong lagi. Oke sobat, sampai menjadi kotak-kotak kecil seperti ini. Ini tinggal kita tancapkan di mata kail. Untuk menancapkannya ya seperti biasa sobat ya. Untuk menancapkannya seperti biasa, kalian tancapkan dari sininya. Oke, untuk pemberian esen, untuk umpan ini, kalian bisa menggunakan produk esen yang lain, nggak apa-apa, oplosan yang lain, nggak harus produk saya ya. Harus produk saya, kalian bisa pakai oplosan yang lain yang kemungkinan biasanya setiap orang pemancing memiliki andalan esen sendiri-sendiri. Oke, setelah itu kalian tuang esen satu tutup ya, satu tutup gini, satu tutup botol esen kalian tuang ke wadah aqua yang kosong. Nanti ini tinggal kalian celupkan ya, ini tinggal kalian celupkan plung, habis itu sudah bisa dipakai. Jadi atau bisa kalian teteskan langsung gini, atau bisa kalian langsung teteskan seperti ini. Nah seperti ini, kalian biasa langsung teteskan seperti ini, kalian ratakan gini. Jadi seperti ini kalian bisa langsung pakai. Itu sobatnya untuk galatama. Jika kolam harian susah makan, kalian bisa tembak dengan oplosan esen kalian. Gitu. Oke, jadi cukup sekian ya untuk tutorial umpan patin kali ini. Di next berikutnya kita akan membuat yang lebih mantap lagi sobat ya. Jangan bosan-bosan menonton channel Tulang Nguyur ini. Oke sobat ya, jangan bosan-bosan menonton channel Tulang Nguyur ini, dan jangan lupa selalu support ya. Itu teman-teman yang sudah support channel Tulang Nguyur, saya mengucapkan terima kasih karena sudah mendukung dan support terus channel ini sampai mencapai 11.000 subscriber. Oke, jika video ini bermanfaat, silakan bantu share ke media sosial lainnya ataupun ke teman-teman kalian ya, karena berbagi itu indah. Karena tidak ada master, karena kita semua sama-sama pemula ya, diawali dengan belajar begitu ya. Oke sobat, saya berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.